Pemirsa, akhir 2023 menjadi momentum berbagai pihak merefleksikan diri atas apa yang sudah dilakukan termasuk Dompet Duafa. Dan pemirsa, bagaimana lembaga filantropi ini berperan menyejahterakan masyarakat Indonesia dengan berbagai programnya dan apa saja yang sudah dilakukan selama 2023. Kami hadirkan perbincangan bersama GM Komunikasi dan Aliansi Strategis Dompet Duafa, Haryo Mojopahit di Dialog Nusantara Petang. Oke, selamat petang Mas Haryo. Selamat petang, Terima Mbak Lisa. kasih sudah bergabung dalam Dialog Nusantara Petang pada hari ini Mas Haryo. Sebelumnya memang Nusantara Petang ini sudah mengundang Dompet Duafa sudah beberapa kali ya Mas Haryo. Betul. Terakhir itu terkait adanya bencana di Palestina dan Dompet Duafa menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Palestina. Namun mungkin ada beberapa sahabat Nusantara TV yang belum mengetahui Dompet Duafa itu sendiri. Bisa dijelaskan Mas terkait lembaga filantropi ini? Ya, betul Mbak Lisa. Jadi Dompet Duafa adalah lembaga filantropi yang memang didirikan sejak tahun 1993 Mbak. Jadi memang kita tidak pakai kata miskin atau apa, kita pakai kata duafa. Yep. Dan kita yakin duafa ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu adalah orang yang lemah atau dilemahkan ya. Jadi bisa jadi seseorang itu lemah karena struktur ekonomi, struktur masyarakat, struktur politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita berupaya untuk membantu ya orang-orang yang lemah ini lewat 5 pilar program Dompet Duafa. Kita tahu bahwasannya ya ada aspek yang saling berpadu ya dalam isu kemiskinan. Karena kalau kita lihat sebenarnya kemiskinan itu tidak hanya dari tingkat penghasilan sebetulnya, bukan hanya sekedar material, tapi karena dia miskin atau penghasilannya rendah, maka kemudian dana untuk membeli layanan kesehatan itu rendah, gitu. Dana untuk membeli makanan rendah, dana untuk membeli pendidikan rendah, gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah orang-orang duafa ini mereka itu tidak punya akses gitu ya pada pendidikan yang baik, kesehatan yang baik dan lain sebagainya, sehingga itu berpengaruh terhadap perilaku, mindset dan lain sebagainya gitu. Oke, Mas Haryo, kita akan berbincang terkait tingkat serapan nih yang pada Dompet Duafa di penyaluran tahun 2023. Ya Mas Haryo, kita kembali ke percakapan kita nih Mas terkait tingkat serapan ya Mas, penyaluran tahun 2023 oleh Dompet Duafa sebesar 99,58%. Ini penyalurannya kemana saja Mas? Ya, jadi sebagai lembaga yang menghimpun dana publik ya, jadi memang Dompet Duafa dituntut untuk langsung menyalurkan ya dana yang didapatkan. Jadi dari sekitar 363 miliar yang kami himpun sampai November tahun 2023, itu kita sudah menyalurkan sekitar 361 miliar rupiah, dan itu kita salurkan ke 5 program Dompet Duafa. Ada di bidang sosial kemanusiaan, di bidang pendidikan, kesehatan, dan kemudian ada dakwah dan budaya, dan tentu saja ada pemberdayaan ekonomi. Gitu, Mbak. Oke, saya mau membahas terkait kemiskinan yang ada di Indonesia nih Mas. Menurut data dari Badan Pusat Statistik kan memang jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36%. Dan lembaga filantropi dinilai berperan dalam menurunkan angka kemiskinan ini Mas. Dompet Duafa sebagai salah satu lembaga filantropi dalam memberantas kemiskinan di Indonesia itu seperti apa Mas? Ya, sampai saat ini dalam catatan kita ya, dalam catatan penyaluran kita itu ada sekitar 2,6 juta penerima manfaat program Dompet Duafa dari 5 pilar program tersebut. Dan kemudian ini berarti kan kalau misalnya tadi penduduk miskin itu ada sekitar 25 juta ya, berarti Dompet Duafa bisa berkontribusi sekitar 2,6 juta gitu dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, sekitar berapa 10% lah ya, atau lebih dari 10% begitu. Dan itu memang ada beberapa program, salah satu program unggulan Dompet Duafa adalah pemberdayaan ekonomi Mbak, yang itu kita berharap ya tadi sebelumnya itu misalnya penghasilannya di bawah UMR begitu ya, setelah ada pendampingan program dari Dompet Duafa itu kita berharap mereka bisa 1,5 kali UMR atau UMK setempat begitu. Nah ini kita berharap dari duafa kemudian dia justru malah jadi donatur, tidak lagi jadi duafa gitu. Oke, terkait isu ekonomi nih Mas. Betul. Memang kan di debat cawapres
mendatang yang nantinya juga akan ditayangkan di Nusantara TV dalam debat Capres ini akan mengangkat isu ekonomi kan Mas. Terkait isu ekonomi kita juga bisa lihat nih siapa yang dapat menjanjikan perekonomian di Indonesia dapat tercapai sesuai target. Dari Dompet Duafa sendiri Mas, bagaimana pengelolaan zakat dan sehingga dapat membantu perekonomian di Indonesia itu sendiri? Ya baik, ya jadi dari sisi ekonomi Islam ya, jadi zakat ini kan sebenarnya dana sosial Islam gitu. Jadi memang selain zakat ada wakaf, ada sedekah, ada infak, hibah dan lain sebagainya. Yang itu memang kalau kita lihat putarannya itu cukup besar ya, potensi dana zakat di Indonesia itu sangat besar. Dan kemudian jika ini digunakan untuk program-program pengentasan kemiskinan di negeri ini, insya Allah dana sosial Islam ini atau dana zakat, infak, sodako, dan wakaf ini dapat berkontribusi gitu dalam pengurangan kemiskinan. Nah ini tapi memang permasalahan kita adalah kita itu belum bisa mengoptimalkan potensi zakat yang ada, dan kemudian program yang ada juga seperti masih terlalu kecil untuk menjangkau tingkat kemiskinan yang masih besar. Kayak misalnya tadi ada 25 juta orang miskin, Dompet Duafa itu hanya mampu berkontribusi misalnya 10%-nya dan lain sebagainya. Jadi memang kita berharap sih kontribusi lembaga-lembaga filantropi seperti Dompet Duafa itu bisa naik, berkembang begitu, dengan tumbuhnya ekosistem filantropi di Indonesia, di mana regulasinya jelas, kemudian donaturnya jadi semakin generous gitu ya, semakin dermawan, dan kemudian tata kelola filantropi di Indonesia semakin rapi dengan adanya regulasi, sikap pemerintah yang mendukung tumbuhnya filantropi begitu. Dan jika filantropi ini tumbuh, maka insya Allah bisa menambah ya pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena sebagian besar lembaga filantropi atau lembaga zakat seperti Dompet Duafa kita punya program ekonomi, pemberdayaan ekonomi gitu. Yang kita berharap dari mustahik ini adalah orang yang berhak menerima zakat menjadi muzaki, orang yang wajib membayar zakat. Yaitu jika memang mereka punya penghasilan di atas 85 juta rupiah selama setahun begitu. Oke, apakah Dompet Duafa ini bersinergi dengan pemerintah, Mas? Terkait kan memang Dompet Duafa sangat membantu perekonomian begitu, Mas? Ya, betul. Jadi kita sangat banyak sinergi dengan pemerintah ya. Dengan Kementerian Agama kita ada kampung zakat di beberapa puluh titik di Indonesia. Kemudian dengan Kementerian Kesehatan kita bergabung dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan begitu ya. Kemudian dengan Kemenkop UKM itu juga kita punya kerjasama. Ya ada banyak sekali kerjasama. Nah terakhir itu kita kerjasama dengan pemerintah ketika kita mengirimkan bantuan masyarakat Indonesia ke Palestina, di mana bantuan tersebut dilepas oleh Presiden Jokowi dan juga diterima oleh pemerintah Mesir dan juga bulan sabit merah di Mesir begitu. Dan itu kita selalu support pemerintah, dan pemerintah selama ini menjadi partner yang sangat baik untuk lembaga-lembaga filantropi seperti Dompet Duafa. Oke, Mas, ini ada mitigasi bencana sejak dini ya yang didorong oleh Dompet Duafa, namun usai jeda berikut Mas, kami masih akan kembali usai jeda pemirsa. Masih bersama kami dalam Nusantara Petang pemirsa, dan masih bersama Dialog Nusantara Petang bersama GM Komunikasi dan Aliansi Strategis Dompet Duafa, Mas Haryo Mojopahit. Ya Mas, terkait mitigasi bencana nih, memang di Instagram atau di media sosial Dompet Duafa sendiri seringkali menghadirkan mitigasi bencana sejak dini. Itu bagaimana Mas kegiatan tersebut? Ya, kita tahu ya bahwasannya Indonesia adalah negara supermarket bencana ya, di mana sebetulnya kita diapit oleh 2 samudra, oleh 2 benua, tapi sebetulnya itu adalah potensi bencana di Indonesia. Tapi kita juga menyaksikan bahwasannya masyarakat Indonesia itu sangat dermawan dalam membantu orang lain yang terkena bencana. Dan kita tahu bencana juga bisa menyebabkan kemiskinan secara tiba-tiba. Oleh karena itu Dompet Duafa punya concern yang kuat di isu kebencanaan ini, sehingga kami punya divisi khusus yang menangani bencana, namanya Disaster Management Center Dompet Duafa. Nah, di Disaster Management Center ini kita itu ada 4 program unggulan ya, yang sesuai dengan siklus manajemen kebencanaan. Jadi yang pertama itu ada respon tanggap darurat bencana. Dan ini selalu ada di setiap bencana gitu ya, itu kita selalu hadir
baik melalui cabang-cabang dompet duafa di daerah-daerah, relawan-relawan kami, dan juga dari pusat sendiri. Dan kemudian biasanya setelah tanggap darurat bencana, itu kita ada program recovery ya. Jadi kalau pada saat tanggap darurat bencana itu targetnya adalah menyelamatkan jiwa, nah pada masa recovery ini dan rehabilitasi dan rekonstruksi, itu biasanya kita berharap masyarakat itu bisa kembali pada kehidupan setelah bencana begitu. Membangun rumah kembali, bersekolah kembali, punya penghasilan kembali, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang ketiga, ini adalah pencegahan terjadinya bencana, atau yang kita sebut sebagai mitigasi bencana. Karena bisa jadi karena kondisi alam dan lain sebagainya, itu kita perlu mencegah mana daerah-daerah yang berbahaya, mana yang tidak, jika berbahaya bagaimana cara menanggulanginya, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir ini adalah kesiapsiagaan bencana. Bagaimanapun juga kita hidup di negara yang sangat rentan terhadap bencana, oleh karena itu kita juga mesti menyiapkan masyarakat nih, lewat pelatihan, lewat simulasi, dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian kita giatkan di masyarakat, terutama untuk pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi pra bencana gitu, sebelum bencana terjadi kita siapkan masyarakatnya. Jadi ketika bencana terjadi mereka udah tahu apa yang harus dilakukan dan itu bisa meminimalisasi korban jiwa, korban harta, dan lain sebagainya. Begitu. Ini unik sekali kegiatan dari mitigasi bencana yang dilakukan oleh Dompet Duafa sejak dini, di mana menyasar kepada anak-anak taman kanak-kanak. Jadi sambil bermain begitu ya Mas? Betul, betul. Ini bagaimana kegiatan ini Mas? Dan gimana pemahaman dari anak-anak taman kanak-kanak dan sekolah dasar dalam memahami mitigasi bencana Mas? Ya, jadi memang kita juga harus lewat permainan ya. Jadi memang kita ajak anak-anak untuk mengidentifikasi sebetulnya profil bencana yang ada di daerah dia itu apa. Misalnya di sisi sungai gitu ya, itu mereka bisa, oh ini biasanya bencananya banjir. Kemudian kalau misalnya daerahnya dekat gunung berapi, oh ini biasanya ada awan panas guguran, dan lain sebagainya. Nah itu kemudian kita buat semacam permainan ular tangga begitu Mbak. Jadi ketika mereka siap siaga pelatihan, itu bisa naik tangga. Tapi kalau misalnya mereka lalai, tidak bersiap, dan lain sebagainya, itu mereka jadi turun pakai ular tangga. Nah itu salah satu metode-metode yang kita ajarkan kepada anak-anak untuk kemudian mereka mengenal profil resiko bencananya. Dan kemudian setelah itu kita ajarin, oh bagaimana caranya kalau ada gempa apa yang harus dilakukan. Itu dengan nyanyian kita mengajarkan lindungi kepala, kemudian harus merunduk di bawah meja, ketika gempa selesai baru keluar gitu kan. Kalau kita justru sedang gempa kuat malah kita lari keluar gitu, justru itu yang sangat berbahaya begitu. Harus lebih tenang begitu ya Betul. Mas? Nah itu sejak dini kita pupuk dengan permainan, ya tadi ada ular tangga, ada puzzle, dan lain sebagainya begitu. Oke, salah satu pilar dari Dompet Duafa sendiri ini kan mencakup recovery and response bencana. Ini mitigasi bencana menyasari taman kanak-kanak ini apakah termasuk dalam kegiatan tersebut, Mas? Iya, iya. Jadi sebetulnya tadi ya, ketika memang masyarakat sudah siap dan kemudian terjadi bencana begitu ya. Nah tentu saja kan mereka harus merespon dengan cepat ya Mbak. Jadi ya tadi ketika bencana banjir apa yang harus dilakukan dan mereka terlatih untuk itu. Tapi kemudian di sisi lain kita dari Dompet Duafa juga menyediakan tim tanggap darurat bencana. Ya memang ini adalah tim rescue yang selama ini kami koordinasi dengan Basarnas begitu dan juga dilatih oleh teman-teman Basarnas sehingga kita dalam operasi-operasi search and rescue atau operasi-operasi SAR itu selalu dilibatkan begitu. Dan kemudian ketika masa tanggap darurat atau masa pencarian selesai, itu biasanya ya tadi kita melakukan recovery. Yang rumahnya rusak kita buatkan hunian sementara, yang sekolahnya rusak tidak bisa bersekolah lagi tadi, itu kita buatkan semacam sekolah darurat. Kalau rumah sakit atau fasilitas kesehatannya rusak, kita ada layanan kesehatan dan lain sebagainya. Nah ini yang kita lakukan pada masa respons tanggap darurat bencana dan juga recovery ya pasca bencana, yang kita berharap setelah bencana itu masyarakat bisa bangkit kembali gitu, menata kehidupannya dan menata masa depannya juga gitu. Ada Mas daerah-daerah yang sudah disasar oleh Dompet Duafa ini, adakah daerah-daerah tersebut Mas? Ya, saat ini kita punya sekitar 8 kampung tanggap dan tangguh bencana begitu ya. Dan ini ada beberapa profil ya, kayak misalnya bencana gunung api. Misalnya kita ada kampung tanggap dan tangguh bencana itu di Semeru. Nah, jadi memang ini sampai sekarang pun Semeru itu masih aja ada awan panas guguran ya. Dan kita menyiapkan masyarakat di Semeru itu untuk kemudian ya tadi ketika ada
bencana itu terulang, apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau di Jakarta, karena profilnya banjir, kita ada dampingan 5 titik di wilayah Ciliwung, di mana kita ada pemberdayaan masyarakat di bidang kebencanaan. Jadi kalau ada yang hanyut di Kali Ciliwung, masyarakat sendiri yang bisa merescue. Kemudian kalau ada banjir, apa yang harus dilakukan, mereka sudah tahu evakuasinya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ada 8 kampung tanggap dan tangguh bencana di Indonesia. Gitu, Mbak. Baik, bagi sahabat Nusantara TV yang memang ingin terbuka hatinya dalam menyalurkan bantuan kepada Dompet Duafa gini melalui Dompet Duafa, itu harus kemana sih Mas? Dan bagaimana pemirsa sahabat Nusantara TV dapat melihat bencana-bencana yang terjadi di sekitar kita atau bahkan di luar negeri, Mas? Oke, jadi kami selalu melaporkan ya setiap aktivitas Dompet Duafa itu di media sosial kami. Jadi tinggal cari aja di media sosial masing-masing Dompet Duafa. Dan kemudian ada juga di website di dompetduafa.org. Nah, jadi di sana teman-teman bisa mendapatkan update-update apa yang kami lakukan di lapangan, bagaimana metode kami membantu mereka yang lemah atau membutuhkan, dan juga tentunya kalau misalnya mau membantu, tertarik untuk membantu, bisa klik di website kami ada digital.dompetduafa.org atau melalui sosial media nanti langsung di redirect ke ke kanal customer care kami ya, ke donor, ke layanan donatur, sehingga teman-teman bisa memberikan donasi dengan mudah begitu. Oke, terima kasih Mas Haryo Mojopahit, GM Komunikasi dan Aliansi Strategis Dompet Duafa. Terima kasih Mas atas perbincangannya terkait evaluasi Dompet Duafa 2023 dan mitigasi bencana ini. Terima kasih banyak Mas sudah menyempatkan waktunya di Nusantara Petang. Sukses terus untuk Dompet Duafa dan Mas Haryo. Amin. Terima kasih Mas. Banyak Mbak Elisa.